terima kasih kami panjatkan kehadirat-Mu di sore menjelang malam hari yang indah ini. Berbicaralah Engkau Bapa, apa yang Kau berikan kepada hamba, itu yang hamba bagikan dan ceritakan kepada saudara-saudaraku di sini. Hamba tidak bisa berbuat dan berbicara dengan kekuatan hamba sendiri. Kuserahkan ke dalam tangan. Dalam nama Yesus HaMasiah, hamba berdoa, mengucap syukur dan berterima kasih kehadirat-Mu Bapa yang baik. Amin. Salam saudaraku yang dikasihi Tuhan. Salam kenal. Yang kedua kali saya di sini dibawa oleh hambanya Pak Imam. Perkenalkan, nama saya Bona Papahan. Saya orang Batak, saya orang Medan. Tapi sesudah saya hidup baru di gereja karismatik di GPPS Surabaya, saya diberi oleh hambanya Pak Ishak Liu Santoso nama baptis baru dengan Stefanus. Jadi nama saya Stefanus Bona Papahan. Saya yang dibaptis, beliau yang terakhir. Sesudah 2 bulan dibaptis, beliau dipanggil pulang oleh Bapak umur 105 tahun. Itu perkenalan singkat saya. Puji Tuhan, dokter, atas izin Bapak di sorga diizinkan bersaksi di sini. Tadi memang sudah agak gelap. Saya tinggal di Center Pelumpang Jakarta Utara, Bapak Ibu. Saya kesini naik sepeda motor. Motor saya diparkir di bawah. Khusus, kalau motor-motor lain nggak boleh di luar diparkir. Motor pendekar kaki satu boleh. Karena kaki kalau kena hujan nggak bisa, takut busuk. Ini kan ada busanya. Dan puji Tuhan, saya tetap bersyukur kepada Tuhan. Oleh karena kasih anugerahnya, saya hidup sampai hari ini dan kita bisa bertemu. Bukan karena kekuatan dan kehebatan saya tidak ada apa-apanya. Tapi Tuhan yang kita sembah, Yesus HaMasiah, punya apa-apanya untuk memberkati orang-orang yang dikenalnya. Puji Tuhan. Jadi saya dulu sama dengan Bapak Ibu punya kaki, cuma saya dapat berkat. Saya bilang dapat berkat dari Tuhan. Tahun 2017 yang lalu saya dapat berkat kecelakaan. Saya tadinya profesi saya driver bis malam. Jakarta, semua pulau Jawa, Bali dan Madura dan Sumatera. Boleh tampilkan? Ini dulu pekerjaan saya. Ini bis yang saya bawa. Lanjut kok. Masih punya kaki itu. Nah, saya tabrakan dengan truk tronton 50 ton tanggal 7 Juni 2017. Adu kebo, adu kepala, adu banteng. Bis yang saya bawa itu hancur. Itu sudah nggak ada kepalanya. Lanjut kok. Ini kondisi truknya juga sudah hancur sama-sama mobil baru. Ini truknya Hino yang baru, yang kendaraan yang saya bawa juga mobil baru. Lanjut. Kondisi kaki hancur sebelah kanan, kaki kiri juga hancur. Dada ini tulang rusuk saya patah satu. Ini kondisinya di operasi pertama di Jawa Tengah. Lanjut. Ini rongsen foto kaki saya sudah pecah semua. Lanjut. Ini pasang pen luar. Pada saat itu ini di rumah sakit Koja. Lanjut. Ini juga pasang pen luar di Koja. Lanjut. Ini juga. Lanjut. Ini pasang pen dalam. Lanjut. Pen dalam juga. Pakai pen dalam juga. Lanjut. Nah, ini dipasang begini. Ada memang saya nggak mau diamputasi supaya tulang bisa pulih kembali. Ini pasangnya di rumah sakit Fatmawati karena rumah sakit tulang tercanggih di Jakarta Fatmawati dan alat-alatnya semua lengkap. Lanjut. Itu dia. Nah, sudah jadi pendekar kaki satu, sudah dipotong. Lanjut. Nah, satu-satunya manusia langka yang ada di sini yang sudah punya kuburan, saya. Potongan kaki saya dikubur
Panjangnya, lebarnya, dalamnya satu jenazah, satu manusia utuh. Kalau Muslim kuburannya batu nisan, kalau Kristen pakai salib. Saya hanya dikasih aja batu pertandanya bahwa sudah ada penghuninya. Pondorangon, Jakarta Timur. Sudah ada kuburan saya di Pondorangon, hanya saya onggok kaki. Orangnya masih hidup, tapi sudah punya kuburan di Pondorangon. Lanjut. Nah, ini dia pendekar kaki satu. Jalan-jalan ke rumah sakit Koja Jakarta Utara, itu security ngomong, yang punya kontrakan no datang no. Selama 4 tahun operasi 12 kali. Saya pasien ortopedi di sana paling lama. Dokter saya satu, saya nggak mau pindah. Kalau dokter Teres kenal dokter Putu Mira, itu dokter saya, dokter ortopedi, orang Bali, itu yang amputasi kaki saya di sana. Jadi ini kaki kiri juga hancur, tulang rusuk patah, jadi saya nggak bisa angkat berat-berat. Tapi saya bersyukur kepada Tuhan yang kita sembah, Yesus Hamasia, masih saya diberi kesempatan hidup sampai hari ini, bukan karena kekuatan. Sekarang saya hidup melayani segala hal, apa yang bisa saya layani, nolong-nolong orang yang tidak punya kaki, itu yang saya lakukan sampai hari ini. Jadi intinya, setiap kita manusia yang hidup pasti punya pergumulan. Setiap jantungnya berdetak pasti punya pergumulan. Besar, sedang, dan kecil. Itu masing-masing manusia punya level. Sekarang gimana caramu menghadapi pergumulan di dalam kehidupanmu? Apakah engkau bersungut-sungut seperti bangsa Israel yang berjalan di padang gurun? Apakah engkau bersyukur dan bersukacita? Itu yang saya alami. Saya kecelakaan 2017. 2020 saya sudah ditinggal anak istri karena saya udah cacat. Jadi saya sekarang hidup seorang diri, masak sendiri, cuci sendiri, semua serba sendiri. Tidak ada pekerjaan saya yang menetap yang dapat gaji bulanan. Saya hidup hanya belas kasihan dari Tuhan saja. Situ saya mau bunuh diri, karena untuk apa saya hidup seorang diri? Sekalian aja juga matiin aja saya, Tuhan. Apa yang saya gunanya lagi hidup? Mau beraktivitas, mau kerja juga nggak bisa keadaan begini. Tapi suara itu datang ke telinga saya mengatakan, cengeng lu. Saya noleh, nggak ada wujud, tapi ada suara. Datang lagi, cengeng lu katanya. Saya noleh, nggak ada suara. Suara yang ketiga mengatakan, ingat hambaku Ayub. Di situ langsung saya sujud menyembah bahwasanya saya ini belum ada apa-apanya sama Ayub. Ayub habis semua. Saya belum habis, masih kaki. Ampun Tuhan. Terus apa selanjutnya dalam kehidupanku? Datang Tuhan yang kita sembah, Yesus Hamasia. Ikut perintahku, mengucap syukur dalam segala hal. Jadi itu yang saya lakukan sampai hari ini. Makan gak makan, terima kasih Tuhan, berarti hari ini puasa. Karena saya udah biasa puasa. Saya biasa puasa Esther, sudah 4 kali rutin terus. Dan sehari-hari juga saya anggap puasa kalau gak makan, karena kan udah biasa. Mungkin gara-gara itu, gara-gara gak makan, kalau Tuhan izinkan untuk selanjutnya nanti. Jadi alhasil saya totalnya 13 kali operasi. Ini perut saya dibelah ini. Dari sini sampai ke bawah ini dibelah. Tapi itu nanti aja dulu, ini dulu. Usus buntu pecah. Usus buntu saya ini udah pecah ini. Udah hancur semua ini. Tapi karena kemurahan Bapa di surga masih hidup. Jadi sampai hari ini saya bergumul oleh karena kasih kemurahan Bapa di surga, yaitu Yesus Hamasia yang kita sembah. Seperti yang saya bilang tadi, selagi jantung kita berdetak pasti punya pergumulan. Gimana caramu menghadapi pergumulanmu? Apakah kembali kau bersungut-sungut apa bersukacita? Dan puji Tuhan, tahun lalu saya sudah diundang SCTV di acara Solusi bersaksi. Minggu yang lalu saya diundang Channel TV syuting di Karawaci.
Dan di beberapa YouTube juga ada beberapa kesaksian saya. Di Jakarta sudah ada beberapa gereja yang mengundang saya untuk bersaksi, dan komunitas-komunitas begini juga sudah ada beberapa orang mengundang untuk bersaksi. Mungkin itu tujuan Tuhan kepada saya untuk menyampaikan kabar baik kepada teman-teman jiwa-jiwa di sana, untuk menguatkan dan menopang iman. Sekarang kalau tiba-tiba semua kita yang hadir di sini diberkati dengan Dr. Tres, satu sepeda motor, satu orang, mengucap syukur kan? Terima kasih dokter, kami dikasih sepeda motor, pulang dikasih bensin lagi, pasti bilang terima kasih. Sekarang saya putar 360 derajat, motor yang diberikan itu ditarik kembali, sama tas-tasmu diambil semua sama dokter, kita disuruh pulang jalan kaki. Masihkah engkau mengucap syukur sama Tuhan, sama Dokter Tres? Tadi waktu dikasih sepeda motor, pulang masing-masing dikasih sepeda motor satu-satu. Terima kasih dokter. Nah sekalian pak, bu, bensinmu. Terima kasih dokter, dikasih motor, dikasih bensin, pulang dengan sukacita. Besoknya, kemiskan lagi datang Dokter Tres. Motor yang saya berikan, saya tarik, uang yang saya berikan saya ambil, semua tas-tasmu saya ambil, pulang jalan kaki. Masihkah engkau mengucap syukur? Itu dalam pergumulan hidup ini. Jadi mengucap syukurlah dalam segala hal, apapun dalam keadaanmu. Saya sudah merasakan dalam hidup ini suka dukanya. Apa yang saya lakukan tetap mengucap syukur, karena itu perintah kepada saya. Perintah Yesus Hamasia datang ke telinga saya, mengucap syukur. Itu yang saya lakukan. Seperti saya bilang tadi, mustahil dari 2017 sampai sekarang bisa hidup kalau bukan anugerah, gak ada cerita. Saya tidak mau mengasihani diri, saya tidak mau dikasihani. Saya boleh cacat jasmani, tapi saya tidak cacat rohani. Saya tidak pernah minta-minta. Saya tidak pernah minta-minta dengan siapapun. Saya sudah pegang itu. Lebih bagus saya nggak makan daripada minta-minta sama orang. Tadi saya mau jujur. Kalau Bapak Ibu yang di sini pernah lihat nggak di lampu merah yang ada di cek-cek silver tubuhnya? Itu kan utuh. Dari ujung rambut sampai ujung kaki kan utuh, nggak ada yang cacat. Tadi saya mau begitu. Yesua Hamasia marah. Kamu mempermalukan aku, kamu mau mengemis. Terus untuk hidup gimana Tuhan? Kan udah aku bilang kamu hanya mengucap syukur. Urusan untuk hidup urusanku, urusanmu mengucap syukur. Jadi itu yang saya lakukan. Saya ngontrak sendiri di Tanjung Priok. Kontrakan juga. Sampai nangis. Ada yang telepon, ada nomor, nggak ada nama. Shalom, kalau sudah shalom nggak mungkin orang muslim, pasti anak Tuhan. Ya shalom Pak Stefanus, ya shalom. Dengan siapa ini? Karena suaranya suara laki. Bapak nggak penting tahu siapa saya, yang penting lawan bicara saya Pak Stefanus, ya dia saya sendiri. Mohon maaf ya Pak. Gimana Bapak minta maaf sama saya aja nggak kenal Bapak, saya nggak pernah ketemu Bapak. Bapak minta maaf. Ya mengganggu kenyamanan Bapak. Tuhan menggerakkan hati saya untuk memberkati Bapak, minta tolong nomor rekening yang tidak saya kenal sama sekali. Seberapapun dapat Bapak mengucap syukur sama Tuhan untuk bantu bayar kontrakan. Untuk makan juga begitu sampai hari ini. Saya tidak pernah minta, jujur. Saya berdiri di sini, saya tidak pernah minta sama manusia. Apapun itu, saya tetap minta. Lapor komandan, Yesus Hamasia, hamba mau jalan bensin urusan. Haus beli aqua urusan. Saya pernah, karena saya punya sepeda motor ada di bawah, rodanya 4. Tuhan bilang sama saya, pergi ke peramatan lampu-lampu merah, Jakarta Utara, Jakarta Barat, Jakarta Selatan, Jakarta Timur. Mana bisa kita hitung berapa peramatan lampu merah di seluruh Jakarta ini? Hah? Saya kalau di kontrakan itu saya dibilang tetangga saya udah gila. Karena saya di kontrakan itu berbicara kayak gini, kayak ada manusia di samping saya, ada Tuhan di samping saya. Mereka ngintip, dikirain saya bawa wanita lain atau sudah gila.
Dia kok ngomong sendiri. Jadi saya ngobrol, jadi saya anggap Tuhan itu, Yesus, hamba itu ada di samping saya, jadi saya ngobrol-ngobrol. Enak ngobrol sama Tuhan itu. Lakukan, saya udah lakukan. Bukan apa yang saya dengar dari orang, saya ceritakan. Apa yang saya rasakan, apa yang saya alami, saya bagi di sini. Tadi saya udah minta Tuhan untuk berbicara. Kamu pergi ke perapatan-perapatan, tujuan saya ngapain? Kamu kan sudah dapat kaki palsu gratis. Ini kalau beli 7,5 juta Bapak Ibu. Kalau pekerjaannya mengemis di lampu merah, dia nggak mikir beli kaki palsu karena 7,5 juta. Kalau dia mengemis pagi, gimana caranya nanti sore anak istri bisa makan? Bukan untuk beli kaki. Tuhan nyuruh saya untuk melayani. Muter-muter, nggak nemu orangnya. Pulang lemes, haus, lapar, bensin habis. Ketemu di lampu merah, namanya naik sepeda motor, pakai helm, pakai masker yang kelihatan hanya matanya doang. Pak, mau kemana? Katanya. Orang di lampu merah negor kita pas lampu merah, karena kita gak kenal kan, mau ke sana. Bapak dari mana? Dari sana. Orang gak kenal. Dari sana, mau kemana? Mau ke sana. Udah Pak, nanti beli bensin ya. Tangannya baru letak sama tangan saya hijau. Jalan, dia ke sana, saya ke sana. Sesudah lewat, saya berhenti, saya lihat selembar uang merah. Jangankan beli bensin, untuk makan 3 hari itu cukup buat saya. Orang saya sudah sendiri. Tuhan punya cara memberkati orang-orang yang berserah kepadanya. Jadi pesan buat kita semua, hadapi pergumulan dalam hidupmu dengan sukacita. Jangan mengasihani diri, jangan minta dikasihani, jangan minta-minta sama orang. Kalau kita diberkati orangnya, ya puji Tuhan. Kalau nggak diberkati, jangan ngomel, jangan sakit hati, jangan cengeng dalam hidup ini. Anak Tuhan nggak boleh cengeng. Saya sampai hari ini kuat karena Tuhan. Hadapi pergumulanmu dengan sukacita, mengucap syukur dalam segala. Karena itu firman-Nya 1 Tesalonika 17 ayat 15 ayat 8. 17. Mengucap syukur dalam segala. Makan gak makan, terima kasih Tuhan. Jalan kaki, terima kasih Tuhan. Berarti Tuhan izinkan. Akan indah waktunya. Kalau sudah lolos dalam pergumulan itu kayak bangsa Israel kan, yang lolos siapa? Kaleb dan Yosua. Yang lain gak lolos. Karena firman saya pegang sampai hari ini. Ibrani 13 ayat 5b. Aku sekali-kali tidak meninggalkan kau. Aku sekali-kali tidak membiarkan kau. Itu saya perkatakan. Tuhan, firman-Mu mengatakan, aku Stefanus Bonaparte sekali-kali jangan kau tinggalkan. Aku Stefanus Bonaparte sekali-kali jangan kau biarkan. Kuserahkan roh jiwa tubuh gelap tengah. Karena dia berfirman, Yeremia 17 ayat 7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Apalagi minta-minta sama manusia. Minta sama Bapa di surga. Yang tidak kamu minta pun pasti diberi. Kalau hati kita benar-benar tulus menyenangkan hati Tuhan. Jadi itu yang bisa saya sampaikan sore hari ini. Karena tadi bilang dokter panjang sih, cukup panjang, banyak pelayan berkesaksian saya sampai hari ini. Jadi Tuhan itu baik. Dipertemukan dengan Pak Imam. Saya di sini setiap minggu beribadah dokter. Jadi saya tahu Pak Imam bisa bertemu bukan karena kehebatan. Bila ada nanti teman-temannya meminta shooting saya yang di televisi dan YouTube, boleh nanti japri saya, boleh saya beri nanti. Bukan mau pamer-pameran, bukan mau menunjukkan ini loh aku. Karena siapa yang mencuri kemuliaan Tuhan pasti binasa. Untuk menguatkan iman kepercayaan kita kepada Tuhan, itu yang saya lakukan. 2 kali sebulan saya bagi-bagi nasi di pembuangan sampah, janda-janda di pinggir jalan, anak yatim. Pokoknya tujuan saya hidupnya sosial. Menolong orang, membantu orang. Seharusnya saya yang dibantu orang. Satu-satunya pendekar yang di sini kan, bukan kaki besi dokter, pendekar kaki satu, biar lebih seru. Jadi itu yang saya lakukan sampai hari ini, menyenangkan dan menyenangkan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus berkati kita.